telah tersambung bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Pak Rahmat Handoyo, selamat pagi Pak, apa kabar? Pagi, sehat selalu Mas Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diumumkan secara resmi adanya varian Omikron di Indonesia, menurut DPR, tindakan apa yang harus dilakukan segera mungkin oleh pemerintah saat ini? Ya, yang utama kepada masyarakat dulu ya, dengan setelah diumumkan resmi bahwa Indonesia telah ada saudara kita yang terpapar COVID Omikron, kita juga harus hati-hati, semakin waspada. Tapi ingat kepada seluruh warga dan kita semua, kita nggak usah panik lah, karena itu keniscayaan bahwa virus itu kan bermutasi ya, baik itu semakin bahaya maupun semakin serius. Tetap ikutin pemerintah dengan cara protokol kesehatan, suksekan vaksinasi, tidak AB meskipun saat ini kondisi sudah landai ya. Tetapi ingat sekali lagi jangan AB dan jangan menganggap COVID itu sudah tidak ada. Itu. Yang kedua, bagi pemerintah saya kira segera mengambil sikap yang drastis saya kira ya, meskipun kita tahu kita apresiasi pemerintah lah bersikap dinamis, artinya dinamis itu selalu menunjukkan situasi dan kondisi. Dengan telah ditemukannya virus Omikron ini, saya kira pemerintah harus bergerak cepat untuk menentukan langkah perubahan yang sangat drastis saya kira ya, terhadap ketentuan dan tetap putusan menyangkut khususnya liburan Nataru ini. Ya, masalah apa isinya kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Tapi paling tidak, salah satu mungkin bisa jadi kita memperketat terhadap imbauan agar ya kalau tidak penting amat ya tidak keluar kota. Kalau tidak penting-penting amat merayakan liburan Nataru itu ada di kota masing-masing bersama keluarga tercinta. Itu yang paling bijak saya kira. Termasuk juga dua hal lagi. Yang kedua adalah bagaimana memperketat pintu-pintu masuk perbatasan baik darat, udara, dan laut. Karena di situ perbatasan inilah pertahanan negara kita. Sehingga kalau kita ketat, semakin akan kita membuat proses keluar masuk atau pintu masuk ke Indonesia itu juga semakin kuat sehingga kita semakin yakin. Dan yang paling utama juga proses karantina juga nggak boleh ada tawar-menawar, tidak boleh ada kong-kali-kong, sehingga yang paling utama itu. Nah yang terakhir adalah kita perkuat dan kita perlebar lagi proses tracing-nya. Begitu sudah tepat saya kira apa yang dibuat oleh pemerintah dengan menutup sementara tempat kemarin terjadi ditemukannya ya Kemayoran itu ya, saya kira dengan menutup, melockdown sehingga semua yang proses pergerakan tamu-tamu atau orang yang pernah masuk di situ harus di tracing sedemikian rupa. Saya kira itu harus panjang dan banyak sehingga kita meminimalkan potensi proses pergerakan virus Omikron yang sudah masuk Indonesia benar-benar kita teridentifikasi dengan baik. Begitu Mas Rudi. Apakah diperlukan saat ini untuk meningkatkan pengetatan mobilitas masyarakat, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru ini, Pak? Saya kira kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah, saya kira perlu ya. Karena memang berdasarkan penelitian, berdasarkan WHO, meskipun belum selesai proses penelitiannya, tapi yang paling nyata itu kan proses percepatan penularan. Tetapi untuk proses resiko, tingkat resiko, kemudian tingkat bahannya kan belum selesai terhadap virus Omikron ini. Kita menunggu juga hasil penelitian yang dari luar negeri, hasil penelitian yang dari para ahli kita, tetapi kita tidak boleh sambil menunggu kemudian kita mengambil keputusan dengan hanya sebatas menunggu. Ya udah, para peneliti menunggu menghasilkan apa hasilnya tingkat resikonya, tetapi kita juga harus pasang kuda-kuda dengan cara ya memperketat itu gitu ya. Ada atau tidak ada virus Omikron, proses pengetatan terhadap liburan Natal itu wajib hukumnya. Karena meskipun saat ini negara kita itu landai, bukan berarti bahwa landai itu akan landai selamanya. Ingat bahwa berkaca dari negara lain, negara yang tadinya sudah landai itu akan bisa kembali meledak itu besar sekali. Sehingga yang paling utama adalah pasang kuda-kuda seluruh warga. Kencangkan ikat warga seluruh rakyat dan negara, termasuk pemerintah pusat dan daerah. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan kepada rakyat. Ada atau tidak ada, bahaya tidak kemudian cepat proses penyebaran atau tidak, kita harus memperkuat
kekuatan kita dengan gotong royong, jangan sampai virus apapun, mutasi apapun, jangan sampai menyebar di Indonesia. Saya kira kita sudah harus syukuri dengan gotong royong, dengan kerjasama yang sudah ada dengan membuat landai kita. Begitu, Mas Rudi. Iya. Antisipasi untuk fasilitas kesehatan, karena kita tahu negara-negara lain pun juga mengalami lonjakan kasus yang cukup tinggi. Harusnya seperti apa? Atau apa yang perlu menjadi concern terkait hal ini, Pak? Ya, saya kira Komisi 9 berkaca dari apa yang sudah kita lakukan dan yang pas terjadi pilu 2-3 bulan yang lalu ya, Juli Agustus, bahwa kita pernah mengalami kolap, pernah kita mengalami terjadi kredit terhadap fasilitas kesehatan, kita dorong dan kita persiapkan dengan baik fasilitas kesehatan dengan baik, terutama juga masalah obat-obatan, kita stok yang cukup dan kita pemerintah sudah menyiapkan itu. Jadi apapun obat, vitamin, kemudian termasuk juga oksigen juga dipersiapkan dengan baik. Ya mohon maaf, amit-amit jangan sampai fasilitas kesehatan terjadi kembali kemunduran seperti yang lalu karena ketidaksiapan, karena memang memang kita tidak duga dengan Juni Agustus kemarin. Nah, berkaca dari itu saya kira pemerintah sudah menyiapkan anggaran yang cukup, menyiapkan fasilitas kesehatan yang cukup, termasuk langkah-langkah darurat, fasilitas-fasilitas baru misalnya ya di setup dengan rumah sakit. Saya kira memang harus dilakukan seperti itu. Ada atau tidak ada terhadap keseriusan dari tingkat bahayanya risiko dan proses penyebaran cepat atau tidak dari Omikron itu, memang kita wanti-wanti kepada pemerintah dan pemerintah sudah mempersiapkan diri sesuatu hal yang paling buruk. Karena itu yang harus kita siapkan, jangan sampai berkata yang kembali lagi itu seperti kembali pengalaman yang pahit itu nggak boleh terjadi kembali lagi di kita begitu. Ya, Mas Rudi. singkat pesan Anda untuk masyarakat apa ini, Pak Rahmat? Pertama dan utama nggak usah panik. Kita melakukan aktivitas seperti biasa, tetapi jangan AB, nggak boleh melupakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan menjadi lagu wajib yang tidak boleh diganti apapun. Satu. Yang kedua, yang belum vaksinasi kita gulirkan, sukseskan vaksinasi dan tetap semangat, pola hidup sehat. Dan yang terakhir kepada pemerintah, yakinlah kalau pemerintah daerah, kita semua tokoh masyarakat bersatu padu, kita bergandeng tangan, kita akan bisa kendalikan dengan COVID-19. Dan yang terakhir, Nataru harus tanggung jawab bersama-sama, tidak boleh euforia. Begitu, ya. Bung Rudi. Terima kasih Pak Rahmat Handoyo sudah meluangkan waktu berbincang bersama Perut 3 RRI pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi. Sama-sama, selamat pagi. Salam sehat. Assalamualaikum, Bung Rudi. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Dan pendengar tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami akan hadir dengan Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.